Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Kaifa halukum al-ikhwan wal akhwat tullab bi ma'had daril abrar rahimakumullah. Nas'alullah lakum al-afiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sempat terputus ya, untuk pelajaran bahasa Arab. Langsung saja di halaman ke-30 itu ada ad-darsu al-khamis. Ad-darsul khamis ya, bisa disimak nanti ya. Silakan buka modulnya, buka kitabnya halaman 30, kita kembali lagi. Ad-darsul khamis, al-mudarris man fataha babal fasli. Hamid, ana fatahtuhu. Al-mudarris, waman fatahan nawafidha. Ali, ana fatahtuha. Al-mudarris, man kasara hadzal maktaba. Anta kasartahu ya Hashimu. La, inni ma kasartuhu. Al-mudarris, Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata. Hamid, la, ma raja'u. Abbas, ya ustadhu, kharaja at-tullabul jududu. Kharaja at-tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Al-mudarrisu, afahimta darsa ya Talhatu. Talhah, na'am fahimtuhu jayidan. Al-mudarris, akatabta al-ajwibata ya Faisal. Faisal, la, ma katabtuhu. Al-mudarris, limadha? Faisal, li'annani ma fahimtul as'ilata. Al-mudarris, hafizta surat al-fajr ya Ibrahim. Ibrahim, na'am hafiztuha wa hafidhu surat at-tini aydan. Tullab jami'an ya. Man fataha babal fasli. Insyaallah tahu ya artinya man fataha babal fasli. Ana fatahtuhu wa man fataha an-nawafidha. An-nawafidha bima'na jama' min nafidha. Nawafidh itu jamak dari nafidhatun. Nafidhatun yang bermakna jendela. Man kasara hadzal maktaba, kasara ya, artinya mematahkan, merusak. Ya. Anta kasartahu ya Hashim, apakah engkau yang merusaknya wahai Hashim? Ya. La, ini ma kasartuhu. Tidak, ini sesungguhnya aku ini ma kasartuhu, tidak merusak meja tersebut. Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah, apakah telah pulang Zakaria dan Hamzah dan Uthman min Makkah, dari Makkah. La, ma raja'u, tidak, ma raja'u, mereka tidak pulang. Ya Ustaz, kharajat tullabul judud, kharajat telah keluar ya. At-tullabu al-jududu, murid-murid ya. Tullab jamak dari talib, al-jududu jamak dari jadid baru ya. Telah keluar murid-murid baru, wa dhahabu ilal mudir, dan mereka pergi ke mudir, ke pimpinan. Afahimta darsa ya Talhatu, apakah engkau faham? Fahimta, fahima yafhamu ya. Fahima yafhamu artinya faham. Ada saya Talhah, pelajaran ini wahai Talhah. Naam fahimtuhu jayidan. Ya betul. Fahimtuhu jayidan, saya memahaminya dengan baik. Akatabta al-ajwibata ya Faisal. Katabta, apakah katabta engkau telah menulis al-ajwibah, jamak dari al-jawabu. Al-jawabu jamaknya al-ajwibah, jawaban-jawaban. Ya Faisal, wahai Faisal. La, ma katabtuhu, tidak, ma katabtuhu, saya tidak menulisnya.
Limadza, kenapa? Li'annani, karena saya. Li'anna, karena ni saya. Li'anna, karena ka anta kamu. Li'anna, karena hum mereka. Li'anna, karena hak dia perempuan. Li'annaha, karenanya, gitu ya. Nanti tinggal ditambahkan saja domir mutasil di belakangnya. Karena siapa? Karena apa? Ma fahimtul as'ilata, saya tidak memahami pertanyaan tersebut. Ahafizta surat al-fajr ya Ibrahim. Ini halaman ke-31-nya. Ahafizta, apakah engkau sudah hafal surat al-fajri, surat al-fajr ya Ibrahim, wahai Ibrahim? Na'am hafiztuha. Ya, saya telah menghafalnya. Wa hafiztu surat at-tin aydan, dan saya hafal surat tin juga. Itu dialog halaman 30. Kemudian kita ke tamrin pertama itu ajib anil as'ilatal atiyah. Ajib anil as'ilatal atiyah. Ajib, jawablah oleh Anda anil as'ilatil atiyah, pertanyaan berikut. Ya, ini dijawab ya. Dijawab dengan tulisan. Silakan nanti ditulis. Aina dhahaba at-tulabul jududu? Aina dhahaba at-tulabu al-jududu? Kemana perginya murid-murid baru tersebut? Afahima Talhatu darsa? Afahima, apakah fahima telah faham, telah mengerti, Talhatu si Talhah, ad-darsa akan pelajaran. Ayu suratin hafidha Ibrahimu? Ayu suratin hafidha Ibrahimu? Surat apa yang telah dihafal oleh Ibrahim? Atau surat Ibrahim hafal surat apa? Soal Ar-Rabi, pertanyaan keempat, man fataha nawafidha? Siapa yang fataha, telah membuka an-nawafidha, pintu-pintu tersebut? Silakan dijawab. Ajib al-as'ilah ya. Sahihah kamilah, silakan dijawab dengan betul dan sempurna menggunakan bahasa Arab. Kemudian tamrin keduanya, dha' hadhil alamah ya, letakkan tanda centang betul amamal jumal as-sahihati, di depan kalimat-kalimat yang betul. Wa hadhil alamata, dan tanda silang amamal jumal ghairi sahihati, di depan kalimat yang tidak betul. Al-awwal, fataha Aliyu al-fasla. Fataha Aliyu al-fasla, sahih am khata? Al-thani, ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata. Ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata, sahih am khata? Dha al-alamah. Ma kataba Faisalu al-ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilata. Ma kataba Faisalu al-ajwibata li'annahu ma fahima al-as'ilata. Dha alamah sahihah am khati'ah? Letakkan tanda betul atau salah. Ma kataba Faisalu al-ajwibata li'anna qalamahu maksurun. Ma kataba Faisalu al-ajwibata li'anna qalamahu maksur. Ma kataba Faisalu, tidaklah Faisal itu menulis al-ajwibah, jawaban-jawaban, li'anna qalamahu, li'anna karena qalamahu ya, li'anna qalamahu maksurun, karena pulpennya itu rusak. Di sini li'annanya dia tidak bersambung dengan domir, tetapi bersambung dengan kata, gitu ya. Karena qalamahu, karena pulpennya itu maksur, rusak atau patah ya. Jadi karena li'anna ini termasuk dari teman-temannya inna, maka nanti hukum nahunya dia sama dengan inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya. Dia menasabkan isim
dan merafa'kan khabar. Ya. Li'anna, setelah li'anna itu pasti dia menjadi isimnya, dan yang setelah isimnya itu pasti khabarnya. Di sini yang menjadi isimnya adalah qalamahu. Maka qalama, dia qalama bukan qalamu. Ya. Li'anna qalamahu maksurun. Maksurun dia menjadi khabar li'anna, ya. Menjadi khabar anna, ya, bukan li'nya. Menjadi khabar annanya. Baik, kita ke halaman 32. Ta'ammal al-amsilatal atiyah. Silakan dilihat modulnya. Halaman 32 nomor 3. Ta'ammal, perhatikan ya, al-amsilatal atiyah. Contoh-contoh berikut ini. Perumpamaan berikut ini. Al-Qur'anu, di situ ada kata Al-Qur'an. Ya. Ada kosakata Al-Qur'anu. Baik, Al-Quran ini dijadikan objek atau maf'ul bih. Qara'a at-talibu al-Qur'ana. Qara'a at-talibu al-Qur'ana. Di seberangnya ada kata, ada isim yang berbunyi al-qahwatu. Qahwa, apa makna qahwa? Baik, qahwa bermakna kopi, ya. Syariba ad-dhaifu al-qahwata. Syariba ad-dhaifu al-qahwata. Selanjutnya ada isim ad-darsu. Ya, dibuat dalam kalimat kataba al-mudarrisu ad-darsa. Al-babu dibuat kalimat fatahat aminatu al-baba. Fatahat aminatu al-baba. Taib, kita di sini sekarang belajar nahunya, ya. Masuk ke dalam kaidah. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ini isimnya, kemudian contoh kalimatnya adalah qara'a at-talibu al-Qur'ana. Qara'a fi'il madi. Ya, qara'a fi'il madi, dan fi'il madi tanda di akhir katanya, di akhir hurufnya itu fathah ketika dia tidak bersambung dengan domir-domir, ya. Qara'a. At-talibu, at-talibu itu dia menjadi fa'il. Nah, makanya kenapa dia bu, ya, dia dalam keadaan marfu, domah. Kenapa? Karena dia menjadi fa'il. Ya, dia menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan qara'a. Ya. Al-Qur'ana ini dia menjadi objek. Dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Ya. Kenapa disebut Qur'ana, dibaca Al-Qur'ana, di belakangnya mansub. Ya, mansubnya ini dengan fathah Al-Qur'ana. Kenapa? Karena dia menjadi objek, atau di dalam nahwu disebut maf'ul bih. Qara'a at-talibu al-Qur'ana, telah membaca. Lihat susunannya. Lihat susunannya. Qara'a fi'il, at-talibu fa'il, kemudian al-Qur'ana maf'ul bih. Ya. Si murid telah membaca Al-Qur'an. Contoh selanjutnya al-qahwatu. Syariba, telah minum. Berarti ini fi'il madi. Ya, telah minum artinya. Kemudian tanda dia fi'il madi, di akhirnya berharokat fathah karena dia tidak bersambung dengan banyak domir. Ad-dhaifu, kenapa dia domah? Ad-dhaifu karena dia fa'il. Gitu ya. Karena dia fa'il, dia pelaku, dia subjek. Ad-dhaifu bermakna tamu. Telah minum, ad-dhaifu seorang tamu. Apa yang diminum? Al-qahwata. Kenapa qahwata dia harokat akhirnya itu fathah? Karena dia maf'ul bih. Qahwata berarti menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Syariba ad-dhaifu al-qahwata, telah minum seorang tamu al-qahwata, kopi. Adarsu, sekarang contoh adarsu. Kataba fi'il madi. Al-mudarrisu, telah menulis. Al-mudarrisu seorang guru. Al-mudarrisu domah karena dia fa'il. Ad-darsa dia maf'ul bih.
ya maka harokatnya dia fathah. Telah menulis seorang guru apa yang ditulis ad-darsa pelajaran. Al-bab, nah, contoh terakhir, fatahat telah membuka. Telah membuka, siapa yang telah membuka? Aminah, si Aminah. Apa yang dibuka oleh Aminah? Al-baba, dia membuka pintu. Telah membuka si Aminah al-baba, pintu. Maka al-baba karena dia maf'ul bih, harokatnya harus mansub. Di sini mansub dengan fathah. Nah, lihat di situ di bawahnya ada contoh. Ya, qara'a at-talibu al-Qur'ana, qara itu fi'lu. Ya. Contoh untuk membuat kalimat. Ya. Contoh untuk membuat kalimat di sini adalah kalimat fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Fi'il, fa'il, dan kalau memang fi'il itu membutuhkan maf'ul maka harus ada maf'ulnya. Kalau tidak ada, tidak membutuhkan maf'ul, maka boleh dikasih keterangan, boleh tidak. Seperti misalkan jalasa. Ya. Jalasa at-talibu, telah duduk seorang pelajar. Di situ dia tidak membutuhkan maf'ul karena jalasa adalah bukan fi'il yang muta'addi, tetapi dia fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh maf'ul. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah keterangan. Keterangannya dibuat dari apa? Dibuat dari jar dan majrur. Jalasa at-talibu, telah duduk si talib alal kursiyi, di atas kursi. Alal kursiyi, ala di atas al-kursiyi, di atas kursi. Boleh diletakkan keterangannya, boleh tidak. Tetapi ketika fiil-fiil itu adalah fiil yang membutuhkan maf'ul, disebut fiil muta'addi namanya, maka harus ada maf'ulnya. Qara'a, telah membaca, at-talibu si talib al-Qur'ana, Qur'an. Sampai sini paham? Ini mengulang-mengulang saja ya, tapi menguatkan juga bagi yang belum tahu. Ini lebih mendalami lagi. Baik. Sekarang kita masuk ke tamrin 4. Ya, bagian keempat di halaman 32. Ayin. Ayin itu artinya adalah tentukan. Ayin. Ya. Al-fa'ila, tentukan al-fa'ila wal maf'ula bih. Tentukan yang mana fa'il wal maf'ula bih dan mana yang menjadi maf'ul bih. Fil jumalil atiyah, di dalam di kalimat-kalimat berikut ini. Da' khattan wahidan tahtal fa'il wa khattaini tahtal maf'ul bih. Letakkan satu garis ya, tahtal fa'il, di bawah fa'il, wa khattaini, dan dua garis, tahtal maf'ul bih, di bawah maf'ul bih, di bawah objek. Ya. Jadi pertama dan terakhir tugasnya washkal akhira kulli minhuma, dan beri harokat washkal ya, dan beri harokat akhira kulli minhuma, akhir setiap dari keduanya. Oke. Jadi tugas pertama adalah menentukan yang mana fa'il dan yang mana maf'ul. Tugas kedua, ketika sudah diketahui mana fa'il, dikasih garis satu di bawahnya ya, kasih satu garis. Ketika sudah ditentukan ini adalah maf'ul, kasih dua garis di bawahnya. Kemudian harus diberikan harokat. Fa'il berikan harokat, maf'ul berikan harokat. Di sini fiilnya sudah jelas, sudah ada harokatnya. Yang pertama adalah kasara titik-titik titik-titik ya. Kasara titik-titik titik-titik. Dua salat ya, yang kedua. Yang ketiga akala ya, fiilnya adalah akala dan wa akalat. Akala wa akalat itu fiilnya. Silakan cari fa'il dan maf'ulnya. Yang keempat fiilnya adalah syaribat. Syaribat. Yang kelima hafidha. Yang keenam darabat. Yang ketujuh qatala. Yang kedelapan sami'a. Yang kesembilan kataba. Yang kesepuluh fataha. Ya. Silakan di situ ditentukan mana fa'il, mana maf'ul, kemudian beri harokat semuanya. Fa'il diberikan satu garis, maf'ul diberikan dua garis. Tulis tangan ya, ditulis tangan. Kemudian tugas kelima, akmil.
akmil al-jumala al-atiyata. Akmil, sempurnakan al-jumala al-atiyata, kalimat-kalimat berikut ini bi kalimatin munasibatin, dengan kata-kata yang sesuai. Wabbitha, kemudian kasih harokat bisyakli, ya, dengan syakal yang betul. Yang kelima, tugasnya adalah menyempurnakan kalimat dengan menambahkan kata yang cocok dan memberikan harokat. Misalkan fataha, ya, di situ contoh nomor 1 ya, ini sudah dikurangi, ini ada 9, ada 10, ada 10. Di sini dicontohkan nomor 1. Man fataha, man, siapa, fataha, yang telah membuka. Baik, di situ belum sempurna kalimatnya. Maka kita sempurnakan dengan kalimat dengan kata yang sempurna, ya. Kalimat ini diberikan kata penyempurna untuk kalimat tersebut. Man fataha, siapa, fataha, yang telah membuka. Di situ fiilnya sudah ada, dan ini fiilnya fiil lazim, tidak butuh maf'ul, hanya butuh fa'il saja, ya. Karena unsurnya kalau tidak fiil, fa'il, ya, dilihat dari fiilnya ada fiil, fa'il saja, kemudian ada fiil, fa'il, dan maf'ul, ya. Kalau diperhatikan dari halaman 30 sampai ke latihan 5 ini, di halaman 33 itu jawabannya sudah ada semua. Contoh, ya, contoh untuk jawaban ini sudah ada semua. Man fataha, siapa yang telah membuka. Al-baba, ya, man fataha al-baba. Afwan. Man fataha, man, siapa, fataha, yang telah membuka. Fataha ini fiil muta'addi, bukan lazim, ya. Dia fiil yang membutuhkan maf'ul. Fataha, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah man, ya. Fa'ilnya adalah huwa. Huwanya kembali ke man. Man fataha al-baba, siapa yang telah membuka pintu. Diberikan harokat man fataha al-baba, ya. Man fataha, siapa yang telah membuka, ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah huwa. Fiilnya apa? Fiilnya fataha. Fa'ilnya adalah huwa. Huwanya mana? Huwanya tidak terlihat, huwanya tersembunyi, dia kembali ke man. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya cari yang sesuai dengan fataha, dan sudah dicontohkan di depan, ya, di awal-awal, man fataha al-baba, gitu. Kemudian ada gosalat, titik-titik, itu ya. Ada gosalat, titik-titik. Ada nomor 3, di situ tidak ada fiilnya, ya. Nomor 4 tidak ada fiilnya. Fa'il, maf'ul ada. Nomor 5 fiilnya ada, fa'ilnya ada, ya, tapi maf'ulnya tidak ada. Nomor 6 fiilnya tidak ada, fa'ilnya ada, maf'ulnya ada. Nomor 7 fiil, fa'il sudah ada, ya, fiilnya sudah ada, fa'ilnya sudah ada, maf'ulnya belum ada. Nomor 8 A, itu pertanyaan istifham, apakah, tapi di situ tidak ada fiilnya, ya. Fiilnya tidak ada, maf'ulnya sudah ada. Fiil nomor 9 fa'ilnya tidak ada, fiilnya tidak ada. Nomor 9 fa'il dan maf'ul ada. Nomor 10 fiil tidak ada, fa'il sudah ada. Dan nomor 10 dia butuh fiil yang tidak membutuhkan maf'ul, ya. Silakan saja diartikan itu, nomor 10 itu akan ketahuan apa fa'il yang cocok. Nomor ke-6, ya, tamrin ke-6, ij'al kullan minal kalimatil atiyah maf'ulan bih wa bit akhiraha. Ij'al, ya, jadikan setiap minal kalimatil atiyah, dari kata-kata yang ada di bawah ini,
maf'ulan bih menjadi maf'ul bih, wadbit akhirah dan beri harokat. Ya, di sini ada Al-Qur'anu, ada at-tufahu, tufah, silakan cari tufah apa artinya di situ tufah. Ad-darsu, kemudian al-qahwatu, al-babu, al-qamisu. Ya. Ini semua adalah kata-kata yang harus dibuat kalimat. Contohnya ada di tamrin nomor 5. Ya, ada tamrin nomor 5. Silakan cari fiilnya apa. Ya. Kemudian fa'ilnya apa, kemudian ini dia menjadi maf'ul bih. Semuanya harus dikasih harokat. Fiilnya kasih harokat, fa'ilnya kasih harokat, maf'ul bih kasih harokat. Oke. Sementara sampai situ ya tamrinnya, sampai tamrin ke-6. Kemudian Ustadz mengingatkan lagi bahwa ketika ada fi'il madi, ya, fi'il madi, yang fi'il madi itu mau dia dalam bentuk domirnya domir huwa atau bersambung dengan domir yang lain, ya, kalau di depannya itu ada huruf mim, maka itu akan berarti atau artinya adalah tidak. Seperti zahaba, itu fi'il madi, domirnya huwa zahaba. Kita letakkan mim di depannya ma zahaba, tidaklah pergi. Ma zahaba Ahmadu, tidaklah si Ahmad itu pergi ila suki ke pasar. Ya. Ma jalasa, ma tidaklah jalasa duduk, at-talibu pelajar itu, ala al-kursi di atas kursi. Itu ya. Akala, ma akala tidaklah makan, al-ustadzu ustad itu, yaumal khamisi pada hari Kamis. Ya. Jadi ada fi'il madi di depannya mim, maka itu berarti ada arti tidak di dalamnya. Kemudian li'anna, ya. Li'anna itu berarti karena, li'anna karena. Dan anna ini dia menjadi kawan-kawannya inna, maka hukumnya sama dengan inna. Li'annahu, oke, ini dia bersambung dengan domir ya. Li'annahu karena dia, hu-nya ini menjadi isim anna, ya, maka dia harus mansub, tapi karena dia domir dia tidak kelihatan mansubnya. Li'annahu ustadzun, li'annahu maridun, li'annahu maridun karena dia sakit. Dun itu dia menjadi khabar, dan khabarnya ini dia marfu, isimnya mansub, khabarnya marfu. Li'annallaha azizun karena Allah itu, Allah ya, azizun itu maha perkasa. Ya. Li'anna rasula, ya, karena rasul, ya. Li'anna rasula, rasul itu adalah Rasulullah. Li'anna rasula karena rasul itu, Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-masjida nadhifun, li'anna al-masjida karena al-masjida, masjid itu, ya, nadhifun itu bersih. Taib atulab wa talibat, semoga pelajaran ini bisa dicerna, bisa menambah ilmu dan menambah pemahaman. Silakan tugasnya dikerjakan, kemudian dikirim ya ke Google Classroom. Nanti Ustaz akan berikan linknya ya. Silakan bisa berkomunikasi dengan kawan yang lain. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya, tapi tidak boleh nyontek. Kita selesai saja ya, kita cukupkan saja pelajaran kita sampai tamrin ke-6 halaman 33. Untuk tamrin 7-nya insyaallah nanti dijelaskan di kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa an yahdiyana wa yahmina wa yahfazana wa yarfa'ana hadza al-bala wal waba wal ghala. Naltaqi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.